Akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari, 2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun, nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening, silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Uang yang dijabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak. Pemdanya ini kelihatannya juga mulai melawan balik dari Menteri Keuangan. Melawan baliknya gimana? Meragukan data. Ini membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya ada hubungan gak harmonis apa nih antara Menteri Keuangan dengan pemerintah daerah? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa blak-blakan mengungkap dana pemerintah daerah senilai 234 triliun rupiah masih belum terserap. Purbaya bilang dana itu masih mengendap di perbankan. Kondisi ini membuktikan realisasi belanja daerah lambat meski pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat. Agar tak berulang, Kementerian Keuangan akan membuat sistem baru tahun depan agar Pemda tak perlu lagi menumpuk uang di bank. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari, 2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini, setiap akhir tahun tuh mereka punya uang kepake 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan. Akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini, 100-nya langsung dibelanjain itu. Kementerian Keuangan mencatat ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di bank per September 2025. Di antaranya Provinsi Jakarta menyimpan 14,68 triliun rupiah, Provinsi Jawa Timur 6,84 triliun rupiah, Provinsi Jawa Barat dengan 4,17 triliun rupiah, dan Provinsi Sumatera Utara dengan 3,1 triliun rupiah. Daftar tersebut menunjukkan variasi besar simpanan antar wilayah di mana sebagian besar dana berasal dari provinsi dan kabupaten dengan aktivitas ekonomi tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan. Pramono mengakui ada dana Pemprov DKI Jakarta yang mengendap di perbankan. Kementerian Keuangan mencatat Provinsi Jakarta menyimpan 14,68 triliun rupiah di perbankan. Pramono memastikan dana tersebut akan digunakan maksimal untuk pembangunan Jakarta. Pertama berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir yang rencananya 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik. Sehingga dengan demikian uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH, maka Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih untuk bisa membangun Jakarta. Meski demikian, sejumlah pemerintah daerah membantah data Kementerian Keuangan tersebut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang saldo rekening kas umum daerah Pemprov Sumut tak sampai 3,1 triliun rupiah seperti yang disebut Menkeu Purbaya. Tapi Bobi memastikan akan memeriksa kembali perbedaan data dari pemerintah pusat. UD kita cuma satu ya, di RKUD kita itu hanya di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening, silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun membantah data yang disampaikan Menteri Purbaya.
yang menyebut dana Pemprov Jabar senilai 4,1 triliun rupiah mengendap di bank. Deddy Mulyadi menegaskan, angka sebenarnya hanya 2,4 triliun rupiah. Dana tersebut untuk membayar proyek pembangunan dalam tahap akhir ataupun yang sudah selesai. Uang yang dijabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Nunggu masuknya dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Jumat 24 Oktober, Deddy Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. Tujuannya, Deddy Mulyadi meminta BPK mengumumkan hasil audit pengelolaan keuangan di Provinsi Jawa Barat kepada publik. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Merespons bantahan pemerintah daerah, Menteri Keuangan Purbaya meminta kepala daerah memeriksa kembali dana di perbankan. Purbaya berpendapat data Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia tersebut seharusnya sudah tepat. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso bilang, BI memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank. Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Tim riset Kompas TV membandingkan data dari BI dan Kemendagri. Data BI menunjukkan uang Pemda yang mengendap di perbankan mencapai 233,97 triliun rupiah per 30 September. Sementara data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan dana Pemda di rekening kas daerah mencapai 215 triliun rupiah hingga 17 Oktober 2025. Sehingga ada selisih uang 18 triliun rupiah antara data BI dan Kemendagri. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Selios, Bima Yudhistira melihat sejumlah pemerintah daerah mulai bersuara terhadap tudingan pemerintah pusat terkait dana mengendap di perbankan. Bima menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang terus berubah menjadi salah satu akar masalah. Dana transfer ke daerah belum terserap maksimal. Jadi efisiensinya itu menyebabkan adanya perubahan dari sisi pos-pos belanja yang membuat Pemda juga mikir, ini selain perubahan administratif, tahun depan ini dana transfer daerah itu akan dipotong lagi. Dan potongnya nggak nanggung-nanggung, itu 20%. Jadi banyak pemerintah daerah, opsinya apa? Ya mencadangkan dengan lebih besar pada tahun 2025. Kemudian untuk dipakai untuk belanja 2026, menjaga-jaga kalau terjadi efisiensi. Yang dikorbankan adalah Pemda, tapi uangnya untuk belanja pemerintah pusat, MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat, dan lain-lain. Nah disinilah yang membuat kemudian kok nggak adil antara narasi besar soal efisiensi anggaran, kami yang dikorbankan, Pemda yang dikorbankan. Tapi pemerintah pusat menggunakan dana itu, dan buktinya apa? Buktinya juga program yang ditarik ke pusat belum tentu semua bermanfaat untuk daerah. Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Nasdem Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menilai perbaikan kebijakan diperlukan jika polemik dana transfer daerah mengendap terjadi bertahun-tahun. Ia meminta pemerintah pusat pun mampu menjelaskan jika masih ada temuan transfer daerah disalurkan tak sesuai jadwal. Kalau memang menjadi gejala bertahun-tahun lamanya, berarti harus ada koreksi pada level kebijakan yang lebih substantif dan pada level hulu dari kebijakan. Kalau kita menyalahkan pemerintah daerah, itu jangan-jangan kita menyalahkan hilir dari kebijakan atau implementasi dari kebijakan, maka tentu tidak fair. Kerap kali
belanja sudah disusun sedemikian rupa, termasuk transfer kepada daerah, tetapi pendapatannya masih lambat. Itu pula yang harus dijelaskan oleh pemerintah pusat, bahwa kenapa transfer keuangan pusat ke daerah kerap kali tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kemudian ketika transfernya lambat menunggu realisasi pendapatan yang ada, kasarnya kan uangnya belum ada, tapi angkanya udah ditulis duluan. Itu yang kemudian harus juga dijelaskan oleh pemerintah pusat. Dana daerah yang belum terserap serta perbedaan data yang mengendap antara pemerintah daerah dan pusat harus diselesaikan cepat. Pusat dan daerah harus memperbaiki komunikasi dan harmonisasi kebijakan. Jika tidak, polemik ini akan menghambat perputaran ekonomi di daerah. Tim Liputan Kompas TV.